محمد اللهم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزارنا مصطفى مولانا محمد صل وسلم تقبل الله منكم آمنت بالله الله وريد الكريم شير الله يا السمع الفاتحة. Semoga ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan Ramadan ridhonya. Al-Fatihah. Dan juga semoga hajat daripada jemaah semoga diijabah Allah SWT. Dan semoga selalu dikaruniai taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawiru qulubul mu'min bizikrillah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Bapak pembina, Bapak penasehat, kepada Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadir jemaah perguruan Talhaq Naksabandi rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat hadir berada di majelis zikir perguruan Talhaq Naksabandi dalam keadaan kita sehat walafiat, kemudian dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita di dalam wadah perguruan ini dalam rangka melaksanakan puasa, kemudian tarawih, kemudian kita akhiri dengan zikir dan salawat. Semoga segala amal ibadah ini tentunya kita selalu berharap semoga limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mengikutinya, dapat mentaatinya, serta mendapatkan syafaat fit dunia indal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa tidak terasa hanya bahwa kita berada pada minggu terakhir ya, di minggu terakhir pada bulan Ramadan ini. Artinya bahwa kita tinggal beberapa hari dan waktu kita tidak bernyamai ya, tidak bersama dengan Ramadan ini. Ini sebuah perpisahan yang sangat berat, yang sangat kita merindukan karena kedatangan Ramadan ini hanya sekali dalam setahun. Itu sebabnya kita selalu menyerukan bahwa bagaimana kita dalam Ramadan ini mengisi ya kita dengan hal-hal yang baik sehingga tidak ada sesuatu hal yang mengecewakan ya, merugikan kita di tengah-tengah Ramadan ini. Kita di sini berpuasa dengan puasa yang khusus ya, khawas bil khawas yang artinya di mana di dalam puasa ini selalu diisi dengan zikir dan zikir. Zikir inilah yang sungguhnya merupakan amalan yang tidak terganggu ya, terhalang oleh waktu, ya oleh tempat, kapan dan di manakah dalam keadaan situasi apa saja. Terlebih di dalam Ramadan ini kan, dalam duduk berdiri berbaring ini kita selalu kita bangun zikir.
Maka kita di beberapa minggu kita melakukan i'tikaf ya, bertafakur sih. Bahkan kita membuka kepada jamaah untuk ikut suluk dan sebagainya. Ini merupakan peramalan di dalam wadah perguruan ini dalam bentuk sholat. Selain sholat itu ada zikir, sir, ada jahar, dan suluk. Ini satu rangkaian ya, supaya kita memperoleh keistimewaan ya, satu yang berbeda dengan yang lain. Keistimewaan itu tentu terlihat daripada ilmu dan amal. Tidak cukup amal saja dan tidak cukup dengan ilmu. Ilmu harus kita proteksi ya. Amal pun juga demikian. Tapi ada yang dalam bentuk amaliyah-amaliyah yang fisik, zahir. Itulah yang kita kenal amalan syariat ya. Dalam bentuk bacaan-bacaan, gerakan dan sebagainya. Tetapi bagaimana di tengah-tengah kita membaca, bergerak, itu ada sesuatu yang lain di situ. Artinya bahwa tidak memperhatikan dari apa yang kita baca. Kita memperhatikan apa yang kita gerakkan, akan tetapi adalah di baliknya di situ yang tersirat, di balik yang tersirat. Itulah makanya menjalankan hakikat ketika kita bersyariat. Nah, itu sungguhnya mengaplikasikan di dalam kita bersyariat. Itu makanya bersyariat tanpa hakikat kosong. Nah, kalau tanpa ada pandangan kita bersyariat, itu menjadi sia-sia. Nah, itu jadi orang berhakikat tapi tanpa mengaplikasikan dari hakikatnya menjadi batal. Ya, jadi tidak ada artinya kita mengilmukan ilmu hakikat marifat tapi tidak ada praktiknya. Nah, sering saya berikan contoh ibarat kita sekolah profesor, dokter, tapi kalau tidak ada praktiknya kan jadi sekolahnya jadi sia-sia. Tapi jangan kita coba-coba praktik tanpa ada ilmu. Nah, inilah menjadi kebahayaan itu juga. Itu sebabnya kita di dalam mengamalkan ilmu petunjuk ini adalah supaya kita akan merasainya ya, akan memperoleh dari apa yang kita sudah temukan setelah kita tunjukkan itu. Jadi itu akan kita bawa, itu akan kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Selalu ada itu. Bahkan yang akan membentengi diri kita. Itulah yang menjaga kita sebenarnya. Maka ketika Sayyidina Ali disuruh pilih dua pilihan yang berbeda, apakah sampean ini ya mengambil dunia atau harta atau ilmu? Saya ini dengan cerdas menjawab, saya ngambil ilmu. Apa alasannya? Kalau ilmu yang saya dapat, saya dijaga oleh ilmu. Kalau harta yang kita dapat, maka kitalah yang menjaganya kan gitu. Nah, itu makanya kalau kita terlalu terganggu, terlalu berambisi terkait tentang urusan-urusan itu kan pening jadi ya. Nah, itulah sebenarnya kita ketika hal itu gagal, itu menjadi sebuah kebahayaan, menjadi sebuah pikiran dan terganggu daripada keimanan kita, gitu ya. Nah, itu jadi tergiring kita kepada hal-hal yang tidak lurus ya, itu kan bahayanya. Tapi terkait tentang ilmu, itu kita terjaga, kita apa namanya, terbentengi kita. Kapan, di mana saja. Itu luar biasanya. Lebih-lebih di dalam alam berikutnya, alam ruh, dalam barzah kita ya, alam akhirat kita. Nah, itulah yang menaungi ya, yang akan memberikan pertolongan di situ, akan datang kepada diri kita berdasarkan ilmu dan amal kita masing-masing. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi semua ini adalah tersampaikan sebenarnya dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis, dalam pandangan para ulama dan sebagainya. Tetapi demikian halnya, apakah dengan penyampaian itu sudah cukup? Tidak. Tetapi ada yang tersembunyi yang belum tersampaikan, belum kita ilmukan dan belum kita amalkan. Itulah yang sering membuat kita gelisah, kosong ya dalam kehidupan hari-hari ya. Nggak tahu arah kita kemana, fokus kita kemana, seperti apa bermusyahadah kita di dalam beribadah. Kita di dalam beribadah itu tujuannya hanya semata-mata ingat kepada Allah. Hanya ingat, dan itulah yang Allah minta ya. Ya, tapi bagaimana tata cara ingat itu sendiri? Bukan menyebut ya, kalau yang menyebut semua orang bisa. Tidak perlu harus kita ikuti saja sudah itu. Tapi kalau itu perkara ingat adalah itu terkait tentang perkara tawajuh ya, perkara kita itu ditunjukkan ya, sebagaimana kita ditunjukkan seperti itulah kita
Ingat, dan inilah yang selama ini yang kita lalaikan, yang kita abaikan, yang kita tinggalkan, dan kita menjauhinya sebenarnya. Padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Uzkurhu ma hadakum wa in kuntum qabli minad dolin." Ingatlah, ya ingatlah Allah sebagaimana kamu ditunjukkan, ya sebagaimana dibimbing. Kalau sebelum kamu ditunjukkan maka kamu termasuk orang-orang yang sesat. Nah, itu jadi sebenarnya sudah jelas sekali penjelasan, sehingga kita tahu bisa atau memisahkan antara zikir dengan menyebut dengan zikir dengan zikir yang dimaksudkan adalah ingat, ya. Nah, itu makanya kita diseru juga untuk berzikirlah kepada Allah, artinya dengan menyebut asma Allah dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya, ya. Nah, itu makanya, tapi ketika kita zikir dalam tatanan kita menyebut bukan dengan lisan, ya, dengan kalamul asma, itu bedanya, ya. Nah, itu jadi dengan kalam asma ini sesungguhnya merupakan satu pedoman kita, ya, petunjuk kita di dalam beribadah. Kalau itu sampai tidak ada, terputus ibadah kita, sholat kita, zikir kita, kullu amalin, setiap amal ibadah, la yabda'u bismillah fawa akta. Kalau tidak dimulai dengan asma Allah, dengan nama Allah, maka putuslah dia. Itu persoalannya. Tapi kita kan tidak ngerti, ya, nama Allah itu yang mana. Yang mana yang Allah maksudkan, yang ada di dalam yang Allah letakkan di dalamnya. Dan itu sesungguhnya mereka tinggalkan, hanya menemukan dalilnya saja, pernyataan-pernyataannya saja. Begitu dibaca pernyataannya selesai, kan? Tapi belum, itu penjelasan tentang adanya asma Allah yang harus kita perhatikan, kita gunakan untuk ibadah sesungguhnya, ya. Nah, itulah memberi sebuah efek yang luar biasa, ya. Ibadah itu menjadi khusyuk, tenang, ibadah kita terkoneksi itu, ya. Nah, itu ada jalan kita untuk berzikir kepada Allah, yaitu melalui mengingatnya, ya. Itu sebabnya kita setiap hari, setiap waktu selalu ke situ. Gak boleh yang lain. Wasjud wa qatarib, tunduk dan dekatkan diri sendiri. Selesai sebenarnya. Nah, terkait tentang puasa ini maka kita maksimalkan dia. Nah, itu supaya kita masuk kepada puasa yang khawas bil khawas, puasa yang khusus bil khusus. Itulah puasa yang paling tinggi derajatnya. Ada puasa awam namanya, puasa hawas, itu puasa hanya menahan lapar dengan dahaga. Kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga. Itulah, itu yang standar orang yang umum. Ya, secara syariatnya sah saja, ya, ya puasanya, karena dia tergugur daripada pandangan puasa secara syariat. Tetapi hatinya kemana? Pikirannya kemana? Lisannya ya seperti apa? Itu kan harus total, harus puasa dari ujung rambut sampai begitu juga dalam bertasbih, berzikir kepada Allah itu sebenarnya. Sehingga semua menjadi cahaya, jadi nur nantinya. Sehingga kita bermohon kepada ya Allah, jadikanlah rambut ini cahaya, kulit ini cahaya dari. Bagaimana bisa seperti itu? Sementara ingat kita kepada selain Allah. Fa'alaika bizikrillah fa'innahu nurul laka. Wajib atas kamu berzikir, karena zikir itu akan menjadi nur bagimu, cahaya. Itu efek daripada zikir itu akan menjadi cahaya. Makanya orang ketika meninggal itu, orang-orang yang di dalam berzikir, mereka yang keluar cahaya, ya. Itu bayangkan enggak seperti itu, bukan gelap. Bukan hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, tetapi sesuatu hal yang menyenangkan, yang indah. Itu. Jadi akan menemukan pada dirinya sesuatu hal yang baik, ya. Allah akan meninggal, arti mematikan dia dengan cara yang baik bagi mereka orang yang baik, kan begitu sebenarnya. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, setenang-tenangnya. Itu sebabnya kita ditawajuh, ya, dimusyahadahkan kita, ya, sehingga kita tahu bermusyahadah kepada Allah. Ra'aitu Rabbi bi'ainil qalbi la syakka, tidak akan ragu lagi, karena bermusyahadah memandang dengan mata hati, bukan mata zahir, ya, gitu, ya. Itu sebabnya kita dibukakan rahasia diri kita, rahasia yang tertera di balik diri kita yang zahir, yang nyata ini, ya. Ada bagian diri kita yang memang yang Allah ciptakan sebagai jalan kita untuk bermarifat kepada Allah.
Itu sebabnya jalan marifat itulah dengan mengenal diri, mengenal hakikat di tentang urusan diri inilah urusannya adalah Allah. Tidak ada orang ngurus roh ya, maka katakan bahwa ya Muhammad, roh itu adalah urusan, memang roh itu urusan Allah bukan urusan manusia ya. Apakah urusan Allah ini kita biarkan begitu aja? Jangan. Nanti kalau kita tidak urus maka kita akan kena urusan nanti. Nah, itu sebabnya kita pelihara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api supaya nanti tidak kena urusan. Kalau kena urusan kan lain persoalannya nanti. Kita ditempatkan di mana, di tempat yang tidak nyaman nanti kan begitu ya. Dua tempat yang berbeda ya. Apakah kita ada fiilin atau pisijin? Itu roh itu ada di situ ya. Di tempat yang tinggi yang Allah tempatkan yang bagus itu. Itu namanya fiilin ya. Tempat yang indah, yang bagus, yang elok ya. Itu di situ. Tapi kalau Anda berada di sijin, sijin itu penjara, tempat yang tidak aman, tempat yang sangat kita tidak sukai. Jangankan penjara akhirat, penjara dunia aja orang nggak nyaman di situ. Malah orang mau kabur di sini kan, padahal dikasih makan, dijaga gitu kan. Tapi udah aman juga, apalagi nanti dia penjaranya, akhirat penjaranya Allah. Ya, kita diberi makanannya adalah nanah, darah, hal-hal yang tidak kita sukai di situ ya. Itu kalau kita bahas tentang ini terlalu banyak pembahasan itu terkait tentang gimana keberadaan mereka di situ ya. Ya, yang jelas bahwa kita bagaimana supaya tetap kangen ya, tetap rindu kepada Allah. Barang siapa berharap yang untuk berjumpa denganku, ya maka hendaklah engkau berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya ya. Man ahabba liqa Allah ahabba. Barang siapa hambaku berharap cinta untuk berjumpa denganku, maka aku adalah arti senang, adalah rindu untuk berjumpa dengan hambaku. Itu sebenarnya. Man kariha liqa Allah kariha, maka orang siapa mau benci atau tidak mau untuk berjumpa denganku, maka aku pun tidak mau untuk berjumpa dengannya. Bayangkan enggak, itu sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat jelas terkait tentang bagaimana ya kecintaan kita kepada Allah. Nah, itu sebabnya bukti real kita, kecintaan kita adalah melalui memperbanyak zikir dan zikir, dan itulah salah satu yang Allah paling cintai ya. Laisa amalun ahabbu ilallah wala anja fid dunya wala fis sama. Tiada satu amal yang paling aku cintai dan mereka orang yang beramal itu tidak akan diberi kesusahan di dunia maupun di akhirat. Itu dengan melakukan zikir. Itu sebenarnya tidak ada yang berat-berat. Itu daripada yang lain misalnya baca itu baca ini kan masih terlalu banyak baca ini. Tinggal hanya tunduk fokus gitu ya. Ilallah aja. Itu kadar kita, sesuai dengan kadar kita, kecepatan kita ya, masing-masing daripada jamaah sesuai dengan kemampuan kita ya. Ya, demikian mungkin penjelasan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.